戦うために細胞が見抜く魂の結晶。 Halo Test Lovers, kembali lagi bersama Copi Toys di sini. Hari ini kita akan membahas tentang Bucky Son of Ogre. Oke? Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita ucapkan thank you buat yang udah belanja di Copi Toys. Thank you juga buat yang udah subscribe dan like ya. Dan bagi yang belum, boleh dibantu ya, karena walaupun channel kita kecil, tapi kita bisa berbagi info tentang action figure di sini. Oke? Dan seperti biasa nanti kita akan bahas tentang Bucky. Dan sebelumnya yang udah pernah kita review adalah Hanma Yujiro ya, di video sebelumnya. Mungkin bagi yang lupa adalah di video ini. Dan nanti hari ini kita akan bahas lagi ya tentang Hanma Yujiro nya, khusus untuk Hanma Yujiro dan Bucky-nya ini. Oke, karena mereka seperti satu kesatuan. Oke, kita akan bahas sekarang. Oke, pertama-tama yang akan sebelum kita review ini, kita akan jelaskan dulu ya. Jadi perbedaan dari Storm Collectibles yang original seperti apa. Karena yang banyak sekali beredar di online shop itu dia adalah KWS-nya gitu. Dan sialnya KWS sendiri ini harganya bervariatif ya. Ada yang benar-benar dia kasih harga murah, ada yang harganya lumayan ditinggiin ya. Misalkan ini harga aslinya dia di sekitar di 1.800.000-an, hampir 2 jutaan gitu ya. Tapi yang KWS-nya dia bisa di 1 jutaan juga gitu ya, yang mengerikan ya. Jangan sampai lu tadi lebih murah sedikit tapi bedanya kualitasnya jauh gitu. Karena sebenarnya mungkin KWS itu kualitasnya harganya 300 ribuan, 200 ribuan ya. Maka itu harus lebih teliti dalam membeli. Memang pedagang itu tidak menipu, dia mengganggu sumbernya, dia mainline China segala macam ya. Dari ini apa tulisan-tulisannya seperti biasa ya, seperti AliExpress. Tapi itu adalah KWS gitu, dan request ya, bagi yang nggak teliti dia ini bukan original Storm Collectibles ya. Nah, maka itu kita kenali dulu ciri khas utama Storm Collectibles itu ya, dia dari sini ya, logo yang ini di depan ya gitu ya, logo depan ini dia ini gloss ya. Nah, kelihatan ya, dia ini gloss. Oke, di sini dia juga nih, dia juga gloss tuh logonya, dia tulisan-tulisan ini aja gloss ya. Sedangkan bagian generalnya dia doff ya gitu, doff. Kita lihat di bagian lainnya dia doff ya, sini ya dia doff semua. Nah, kalau kita lihat sampingnya, nah grafik ini lagi juga dia gloss juga gitu ya, bagian tulisan-tulisan sama gambar Bucky-nya ya di sini ya. Dia gloss, sedangkan background ini dia doff. Nah, di bagian belakang semuanya doff ini ya, ini tulisannya doff ya, semuanya doff ya. Oke, sampai ke logo-logonya dia doff juga semuanya. Dan di bagian belakang ini menampilkan pose-posenya ya, pose-posenya Bucky ya. Jadi di sini dia benar-benar udah seperti Hot Toys ya, jadi action figure, dan dia dipakein baju kain gitu ya, dengan skill yang kecil gitu ya, luar biasa memang kesulitannya gitu. Nah, di bagian samping satu lagi ya, bagian sebelah kanannya
Dia juga sama ya, dia ada glossnya, efek gloss dari grafik image-nya, lihat bisa kelihatan situ ya. Sedangkan bagian bawahnya dia nggak ada apa-apa ya, dia tulisan-tulisan gini ya. Oke, itu sih hal yang paling gua kenali dari yang bagian atas. Sebentar, bagian atasnya ini biasa ya, dia ada glossnya juga tuh, dia semi gloss gitu ya. Oke, mungkin ini bagian yang gua kenali dari Storm Collectibles original yang gua tahu gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan di sebelahnya lagi, tentu warnanya beda ya. Biasanya kalau yang KWS Recast itu dia print-printnya agak sedikit lebih pudar, atau kadang-kadang sekali gelap terlalu gelap gitu ya. Jadi tonnya mainnya nggak bagus ya. Kalau ini kan proporsional ya, tones antara shade of grey-nya segala macam, warnanya keluar, dan semuanya di print generalnya dalam bentuk cetak doff ya gitu ya, bukan atau matte ya, doff atau matte, bukan gloss ya. Sedangkan glossnya hanya di logo-logo tertentu dan atau grafik-grafik tertentu saja. Ini yang mungkin gue bisa kenali dari Storm Collectibles original dari boxnya gitu ya. Nah mungkin kalau bagi lo ada yang tahu ciri-ciri khas lain dari apa yang gue sebutkan, boleh juga tulis di kolom komentar ya, nggak apa-apa. Kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi info. Lo tahu tulisin supaya kita sama-sama tahu semua. Oke? Itu juga untuk yang Hanma Yujiro ya. Nah, sini memang ini Hanma Yujiro yang versi baru ya gitu ya, versi keluaran yang terbarunya. Dan dia sama ya, di grafik ini semua sih dia basicnya dia di doff ya. Doff di sini dia, nah dia close di sini nih dia ada tulis apa nih? Stiker eksklusif ya. Terus di sini juga, nah di logo ini ya biasa nih ya, tulisan Son of Ogre dia kan dari seri ini. Dia tulisannya dia gloss ya, lah kelihatan ya kalau ini ya, sini kelihatan ya. Sedangkan di sini dia doff, dan di logo ini dia gloss lagi, lihat ya, kelihatan. Nah, kelihatan ya. Dia doff sini, gloss di sini ya di logonya. Di sampingnya sama seperti baginya, dia grafiknya dia gloss, tulisan gloss, dan di page-nya, di background-nya dia matte, oke? Sama juga sini satu kiri kanannya dia gambarnya sama, tapi dengan antara gloss and emboss-nya, dan juga dalam background yang doff gitu, oke? Di bagian belakang sama, semuanya doff ya, semuanya ya, oke? Berarti ini juga ada sama, ada buat pose-pose-nya dari Hanma Yujiro-nya, dan bagian atasnya sama, dia logonya dia kayak semi close gitu, dan di bagian bawah bagian bawahnya dia biasa semuanya, doff semuanya, oke? Di sini. Ini kita kenal ini dari dari Big Bad Toy Store, gue belinya langsung dan dia dijamin dia original ya, oke? Sedangkan kalau yang seperti video sebelumnya, gue udah pernah bahas sebelumnya di video pembahasan tentang Hanma Yujiro bahwa yang KWS atau recast ya atau bootleg ya sebutannya antara lain itu, dia semuanya gloss gitu ya, semuanya dia cetaknya gloss ya, dan dia nggak ada permainan antara doff and gloss gitu ya, atau ada embossnya, nggak ada ya, dia benar-benar asli flat gitu ya, gloss semua, oke? Dan jangan sampai kita salah membeli, gak apa-apa, kecuali kalau lo memang sadar ya, lo memang dengan sengaja lo pingin beli, gue pingin beli yang KWS lah, lebih murah ya, it's okay, nggak masalah, itu kan terserah lo. Tapi kalau lo pingin beli yang gara-gara lo ditawarin kok ini yang KWS, masalahnya gini ya, yang KWS harganya 250.000, ada lagi toko lain yang jual itu harganya misalkan 1 juta gitu ya, wah ini lebih mahal, berarti original, belum tentu ya. Ternyata yang 1 juta itu KWS yang kualitasnya sama seperti yang 200.000. Nah lo kan rugi kayak gitu kan gitu. Sedangkan yang original harganya udah di atas 1,5 juta gitu, bisa 2 juta, ada yang sampai 3 juta ya. Terutama sih ini nih dia mahal nih ya. Ini kalau nggak salah bisa, gue lupa nih, gue beli dulu 49 apa 47 dolar gitu ya. 147 atau 149 gitu kalau nggak salah. Sedangkan bagi ini dia lebih murah ya keluarnya dia. Oke, masing-masing kelengkapannya seperti ini. Yang Hanma Yujiro memang sebelumnya sudah pernah aku keluarin ya untuk review yang di dalam video sebelumnya. Dan di sini memang dia di box ini dia dapat buat bajunya ya. Di sini gue udah pakein juga untuk si Hanma Yujiro-nya. Nanti kita akan perlihatkan lagi ya. Sedangkan baki, nah dia kan ini ya. Nah dia bajunya dia nempel sini ya. Ini bajunya ini ya, bakinya ya.
kaosnya ya. Oke. Jadi memang seri ini dikeluarkan untuk Baki ketika dia berhadapan dengan bapaknya Hanma Yujiro itu ya, dalam makan malam bersama ayah dan anak gitu ya. Jadi Baki menyederhanakan pertemuan mereka, bukan pertarungan, tapi sebagai perselisihan antara ayah dan anak ya. Sebenarnya memang dua-duanya termasuk manusia terkuat gitu ya di bumi ya, dan akhirnya pertengkaran yang dianggap sederhana itu ternyata membuat heboh warga sekitar, akhirnya berkumpul dan sampai semuanya hancur gedung-gedung itu ya. Gitu. Ini bajunya ya. Nah, ini sama seperti ini ya. Seperti di Netflix ya, kita lihat ini ya. Oke. Ini kita akan buka nanti di ini ya, background belakangnya dia kota ini tuh, dia ditonton sama orang-orang ya sini ya, termasuk jago-jagoan, jago karate ya, semuanya Dopo Orochi, semuanya nonton di sini ya. Hanayama-san di sini, jadi ini kota-kota itu ya. Maka ini memang menampilkan adegan terakhir itu. Oke, Lovers ya, kelengkapannya seperti ini. Kita lihat satu persatu dari Baki dulu ya. Wah, ini ya. Jadi ekspresi ini lagi dikena tinju nih ya, bonyok nih ya, lihat berdarah ya. Oke, lihat, very nice detail ya. Jadi rambutnya juga ya, dan memang bagusnya Stone Cold Steel asli itu dia empuk ya, enak ya, walaupun dia agak keras di sini, tapi dia tuh apa ya, bahannya tuh seperti dia tuh nggak mau di PVC, lebih ke karet ya gitu ya. Jadi dicabut-cabut, diganti-ganti part itu enak banget gitu ya, nggak keras. Oke. Berbeda dengan yang KWS ya, Recast itu ya, dia benar-benar semuanya keras gitu. Oke. Ya tentunya kita nggak apa-apa beli KWS kalau memang harganya sepadan ya, memang harga murah ya. Jangan sampai kita beli yang harganya udah dimahalin sama sellernya gitu. Sini ada, nah ini Baki sedang berketiup angin dia ya. Gitu ya, di detailnya. Pertama lihat detail di matanya nih, ya, di bentuk matanya dia ada sampai bulu-bulu matanya, alis matanya semua ya. Ini yang original seperti ini. Sampai tai lalat ya, lihat tai lalat di sini ya. Nah, itu tai lalatnya ya, kelihatannya itu kecil gitu ya. Tapi ada tai lalat di situ ya. Wah, ini lagi garang nih. Marah dia ya. Mungkin ada yang ingat ekspresi di kartunnya seperti apa ya, ketika lagi marah ya. Oke. Keren ya. Lihat ya, sampai detail, sampai dalam-dalamnya, dalam rongga mulutnya lo lihat ya. Ini yang asli ya, original seperti ini. Dan di rambutnya pun ada ya, lo kalau perhatiin ya. Dia pun ada gradasinya, nggak satu warna coklat gitu aja ya, agak kemerahan sedikit ya, ada merah, ada dark brownnya gitu, very nice. Di sini kita dapat apa? Ini sepatunya ya, supaya kita bisa dapat apa? Dapat yang versi ceker sama versi yang pakai sepatu. Ini sepatunya kiri kanan sama lah ya harusnya ya. Ini kayak sepatu model Converse ya, yang warna biru. Oke, nice. Oke, kita ada artikulasi di sini ya. Oke, tangan-tangan ini banyak sekali ya, variatifnya. Itu akan ini ya, kita akan lihat ya, tangan-tangan terutama Hanma Yujiro ya, lebih banyak lagi ya. Ini tangan-tangan ketika dia memiliki gaya seperti Hanma Yujiro ya, karena Stone Cold Steel ini memang menampilkan action figure fighter ya, maka dia variatifnya lebih ke tangan gitu ya, seperti ini ya, banyak empuk ya tuh, dia fleksibel sekali ya, betul empuk ya, enak. Jadi digunakan di tangan juga kita nggak akan khawatir apa mematahkan ekstra ini ya, join sambungan ini ya. Nice. Oke. Beda di jarinya ya, dia lebih nekuk ya.
Keren detailnya, nice. Ini gue beli dari seller Indo yang bisa dipercaya, dan gue beli itu kalau nggak salah 1.800.000-an ya. Dan ini original ya, dijamin original ya. Sedangkan si Yamahiro itu belinya di Big Bad Toy Store ya, yang mungkin setara dengan 2 juta sekian gitu ya, 2.500.000-an ya. Kalau di kurs dolar dengan pengiriman dan lain-lainnya ya, mungkin 3.200.000-an, dikit di atas 3 juta gitu jatuhnya. Double extra join ya, ini buat tangan ini cuma ekstra aja. Gue nggak tahu kenapa sih Baki doang yang kalau dapat ekstra ini sih. Apakah dia rentan patah? Enggak ya, nggak tahu ya. Tolong bagi yang tahu tulis di kolom komentar ya. Sekarang figur Bakinya very nice ya, keren banget. Mukanya bener-bener sama ya, kayak di kartun Netflix ya. Ini ya, dia masih nah, ada ini ya, segel ini ya, plastik ini kita keluarin aja dulu nanti. Oke, nah titelnya wow, The Son of Ogre ya, dia penuh codet, masih belia usianya namun latihannya keras ya, seperti ini ya. Lihat ya, di sini dia nggak cuma satu warna cetakan resin gitu ya atau PVC, tapi dia ada cat-catnya ini yang bikin hidup ini, ada cat pink-pinknya ini ya, dia kayak seperti tubuh manusia tuh ya. Dan ini empuk ya, nih ya tuh ya, ini juga bagian mandatnya dia empuk ya. Kalau dilihat sini, nah dia karet ya, nah ya itu karet sini. Di sini agak keras, ini memang, tapi masih oke. Di sini nah, sisi jadi Stone Cold Feebles asli secara ini ya, dia ya selain detailnya dia bagian ini ya, ini empuk banget ya, sama bagian sini gitu. Nah juga part tangannya ini juga kayak empuk, jadi dipasang nyambung dia nyaman gitu ya. Nah, sini nah gitu ya, jangan berpikir ya enggak ya, ini kita melihat engselnya ya. Tentu saja dia menawarkan gerakan yang fleksibel ya gitu, kita menjual karakter figur fighter ya dengan harga mahal. Tentunya dia menawarkan durabilitas tinggi ya, dan juga fleksibilitas yang bagus ya untuk karakter seperti ini ya. Ya. Didudukin juga enak ya gitu ya. Dan sekarang ini kita buka ya, karena Baki ini dia seorang fighter ya, yang hidup tanpa didikan ayah selain kekerasan ya gitu loh. Ibunya juga mati waktu kecil ya, meninggal waktu kecil, dibunuh sama Ijiro sendiri, sehingga dia nggak tahu adab berpakaiannya. Ketika itu mereka makan di hotel berpakaian casual, sehingga dia dimarahin sama Ijiro ya. Dan dengan mudahnya Baki membalikannya.
Ayah tidak pernah mendidik saya. Makin marahlah si Hanma Yujiro ya. Kena pernya. Nah, ini pakaiannya ya. Lihat ya. Pakaiannya fit kelihatannya ya. Fit di bodinya ya, bagus ya. Jadi bahannya dia stretch. Dan dia bentuknya nggak bentuk bodinya, jadi nggak sembarang asal lurus saja. Kalau di video sebelumnya lo lihat ya, perbedaan Hanma Yujiro yang KWS dan yang original, dia bajunya lurus saja, flat gitu ya, nggak ada ini ya. Memang dia stretch juga, tapi potongannya nggak ada potongannya, lurus saja. Yang penting kainnya bisa masuk. Kalau ini dia ada potongannya ya. Terus ya saya pakai velcro, ikannya rapi ya. What can I say ya, ada harga, ada rupa. Sekarang kita lihat Hanma Yujiro. Kita mulai lagi. Nah ini ini muka ngeheknya nih ya, waktu dia Baki itu kan belum mau menunjukkan kemampuan sesungguhnya ya. Dia kemudian bicara kepada Baki gitu ya, dia ngomong, tolonglah tunjukkan kemampuanmu sebenarnya pada ayahmu. Wah gitu ya. Nah, Baki, mauいい加減によ。父さんに実力見せてくれ。 Wajah ngehek memang ya. Harus ya本気で。 Ini wajah ini ya. Tapi detailnya anyway keren ya, dan ini juga bukan sekedar merah ya, tapi ini ada shades-nya, ada dark red, ada red-nya juga ya, dark red sama ini ada apa? Ada gradasinya ya, halus. Ya, Technicolor ininya, paint-nya bagus. Oke. Nah, ini muka ngamuk nih ya. Kalau ngamuk kalap ya, matanya sampai putih, rambutnya sampai terbang-terbang. Ini ciri khas Hanma Yujiro. Very nice detail. Ya. Nah, lo lihat ya, giginya cetir rapih ya, antara gigi dan sela-sela mulutnya itu ya. Beda sama yang KWS ya, bakal bleber-bleber ya. Kita coba lo lihat lagi di video gue sebelumnya. Oke. Wah, bener-bener ogre ya. Dapat mukanya ya. Oke, yang ini lupa ya. Nah, ini sama muka bonyok nih ya. Kalau Baki yang tadi muka bonyoknya. Wah, sama-sama di sebelah kiri ya, pipi kiri ini ya. Ini lagi dipukul Hanma Yujiro, ini lagi ditendang sama Baki aslinya. Oke. Next detail. Selain nyampe yang di figurnya, masih dapat lagi 8 pasang, bayangin guys. Ya, variatifnya lebih banyak dan dia kalau matanya dia lebih mahal mungkin ya. Dia lebih banyak extra part itemnya. Di sini tangan-tangannya menghitam gitu ya. Karena lu tahu ya, anti bela diri kalau udah benar-benar master tuh, dia tuh kerjaan apa ya, begini ini rapal ya, karena dilatih untuk meninju benda-benda keras, dia belum dan dia sampai biru-biru gini ya. Very nice ya. Oke. Ini lihat ya, sampai garis tangannya pun ada ya, leku-lekuan ini ya. Tidak detail banget ya kan. Nah, awal ketika dibuka di box dia dapatnya ini ya, yang ganti biasa gini ya. Oke. Ya, ada juga yang seperti ini, kita singkat aja ya. Postingan ini dia nyolok kupingnya Baki ini ya. Ya, dicolok gitu ya. Sampai genang telinganya pecah nih. Ya, juga nih. Nah, sama ya, beda ya. Sampai dari kecil. Di tangan ini ya, di tangan variasi tangan terbukanya aja ada 4 ya. Jadi tadi udah 2, 3 ya, lebih kebuka lagi. Nah, ini yang pose ciri khasnya Hanma ini Yujiro ya, jadi sampai gini ya. Nah, ini lagi. Nah, variasi keempat dia begini ya. Nah, ini jurusnya ya, sodokannya.
Jadi ada 8 pasang ya, berarti ada 8 model dan pasangannya gitu. Mahal tapi worth ini nanti Hanma Ichiro ini memang ya. Kalau gua akan jujur, orang-orang banyak lebih mengemari sih figurasi Jiro ini ya gitu loh, karena dia memang lebih fenomenal gitu dari musuh, tapi keren gitu. Nah, kakinya ya, pastinya juga dia dapatnya kakinya. Ini peralatan masak khayalan ya, karena mereka makan pada akhirnya mereka duduk karena Yujiro mau memasakkan gitu, masakan buatannya ke Baki, melayani Baki, memasak. Artinya itu dia mau merendahkan diri untuk anaknya gitu ya, dan itu seperti kekuatan mentalnya Baki ya, bisa mendorong ayahnya sampai seperti itu. Oke. Lu pasti tahu ini ya, alat-alat ini ya, ada mangkok ya, mangkok tofunya. Bagi yang belum nonton dulu. Jadi ketika lo beli ini, lo paham, nah ini isi supnya ya. Jadi ini seharusnya dia ada di sini. Nah, gitu ya. Sedangkan ini tofu. Ini di mangkok tofunya dia di sini. Ya, diiris-iris. Jadilah dia semangkok tofu gitu ya. Oke. Sekarang kita figur Hanma Ichiro nya. Wah, badass ya. Lihat ya, ini udah gua pakaikan memang karena ini kan udah gua buka dari ini ya, dari video review sebelumnya ya. Dan ini keren ya, badass bener ya si Hanma Ichiro nya ya. Ini ya, bener-bener keren banget. Dan lu lihat ya di sini dia celananya beda ya, dia mengecil sini ya, semuanya rapat, bajunya juga fit, body fit ya, nggak ngambleh kendor gitu ya, nggak seperti yang KWS ya. Dan untuk yang memang versi terbaru ini, dia di bagian belakangnya memang sobek ini ya bajunya ya. Dia saking memperlihatkan ini ya, bentuk ogre di punggungnya itu, di otot punggungnya sampai sobek bajunya gitu ya. Sangar ya. Gila. Artikulasi sama ya, jadi di sini ya. Dia super fleksibel figur gitu ya, kita bisa bilang gitu ya. Gerakan tuh ya, enak banget gerakannya ya. Ya. Ini juga ya, tuh. Ini bisa rotot, kita sini. Ini dadanya empuk sama ya, seperti ini. Tapi ya, cuma ini udah gua pakein baju. Ya, kalau mau lihat full video review untuk si Hanma-nya sama Ichiro-nya ada di video yang sebelumnya ya gitu. Ada juga sepatunya ya. Ya, very nice dan worth ya. Oke. Sekarang kita coba pakaikan bajunya Baki ya. Pertama kita lepas dulu ya, untuk supaya mempermudah ya dari bagian-bagian ini ya. Kakinya ya, supaya lebih oke. Dulu sebentar ya. Nah, enak ya, dicabut pasangnya tuh nggak keras gitu, empuk. Oke. Mungkinnya hati-hati ya, karena ini jangan sampai rusak atau robek ya. Jangan dipaksa kalau ada yang macet atau apa ya.
perlahan-lahan saja, karena bahan ini memang bukan fleksibel juga sih. Seharusnya nggak perlu terlalu dipaksa, perlahan-lahan masukin ya. Jadi kita biasa main di Super 6 skill kan, nggak boleh, jangan dipaksain, pelan-pelan ya. Nah, ini kurang lebih pelan-pelan masukin ya, dan ditarik paksa. Pakai di sini ya, masukin sini. Oke. Oke. Tapi di posisinya dulu ya. Nah, jadi dia nggak ketarik ya. Cairkan ini kita kasih di bawah ya. Oke. Ini kita langsung pakein aja apa kita lepas ya? Oke, pakein aja langsung kali ya. Coba aja. Tipis sih seharusnya sih. Jadi nggak membuat sulit ini kalau di double ya, gitu kan. Pelan-pelan, nggak dilicin kok, nggak ya, nggak seperti, nggak sesulit lo pakai celana TB League ya. Ya harus coba kasih plastik dulu. Ini ya, pelan-pelan tetap ya. Nah, pelan-pelan, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit kok masukkan gini. Oh, naiknya sedikit-sedikit ya. Kalau orang Malaysia seperti itu. Oke, pelan-pelan ya, jangan dipaksa, ingat, perlahan-perlahan. Nice. Nanti bajunya keluar ya, nggak dimasukin ya. Di sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita pakaikan sepatunya. Ini. Oke. Nah, itu susah nih. Dia agak ketat ya, segini sih ya. Nah, bisa ya. Jadi pelan-pelan semua ya, jangan dipaksa tarik, takutnya dia sobek nanti ya, sobek atau velcro-nya lepas. Ini sih nggak gampang sobek, tapi tetap juga lo harus hati-hati. Kalau yang biasa main Super 6 skill pasti tahu ya, gitu. Nih, ini gitu. Yang gini ya, bisa sendiri gini. Dan di sini dia pasti harusnya menggenggam ya, artinya. Enak sih, masukin ini nggak keras, kayak seperti kita nggak takut dia akan patah atau apa gitu. Kita pasang garangnya ya. Oke. Ini kan ini ya, ya, pose ya. Ya, kalau dengan pose itu harusnya muka dia sih nggak usah terlalu garang-garang banget ya. Nah, ini ya basicnya ya. Ini mirip-mirip kayak Bruce Lee sebenarnya sih ya. Di sini
Sekarang kita lihat lagi untuk studi comparison ketinggiannya ya. Di sini kita lihat partinya. Dia tingginya berada di 17 cm, sedangkan Hanma U0 dia ketinggiannya hampir 20 cm ya, itu 19, hampir 20 cm ya. Dan ini perbandingan yang bagus ya, karena memang kalau di filmnya lebih ke Hanma U0 itu jauh lebih tinggi ya, tetapi itu lebih kecil ya. Oke, kalau kita sekarang comparison lagi dengan NECA di sini, ya, dia masih satu skala ya. Ya, mereka ini gue bisa bilang skala 1/10 ya. Ingat, meskipun DPO tulisannya 1/12, gue bantah habis-habisan. Ini 1/10, bukan 1/12 ya. Dan ada di video gue yang sebelumnya, gue sempat ngebahas tentang dari mana perhitungan gue bisa bilang ini 1/10 scale, tapi disitulah dia gitu ya. Di situ gue udah ngebahas bagaimana perhitungannya tentang apa realistisnya manusia gitu ya dengan skalanya. Kalau dia di skala 1/12 jelas ini nggak mungkin gitu. Karena Storm Collectibles itu dia harganya cukup tinggi ya gitu ya, cukup premium ya, maka dia ingin meraih pangsa pasar juga yang untuk budget yang di bawah itu. Maka dikeluarkan lagi versi generiknya Storm Arena. Tapi Storm Arena jangan salah, dia keluar di skala 1/12. Nah ya, ini kalau gue lihat di PO, kalau gue lihat di gambar, dua-duanya dikasih lebar 1/12 tuh, dan itu salah ya. Lo lihat aja dong, bedanya jelas jauh ya, lihat, karena kan dia lebih tuntas dari bakinya ya, lebih pendek 1 cm kurang lebih dari bakinya ya. Jadi ini Hanma U0 ini dia berada di ketinggian sekitar 15-16 cm ya, 15-16 cm dengan 20 cm, dan ini di 17 cm ya, dia sama seperti di play ya. Di sini jelas beda ya, jadi skala. Jadi sini pengertian skalanya ya di skala 1/12 Storm Arena, dan dia ini skala 1/10, 1/10, 1/10.
Oke teman-teman, seperti itu aja ya. Jadi telah kita review semua tadi ya, 2 figur ini sekaligus, karena bagi gue ini adalah mereka satu kesatuan, yaitu dalam satu scene, yaitu pertengkaran antara ayah dan anak dalam malam gitu ya. Oke, dan thank you bagi yang udah belanja di Shopee Toys. Thank you juga buat yang udah menonton nyimak ini sampai habis. Thank you buat yang udah subscribe dan like, dan bagi yang belum, mohon dibantu supportnya. Oke, thanks for watching and see you next video.